ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءك
kita dan keluarga kita melaksanakan syafaat Rasulullah SAW dan dari para jamaah yang telah hadir dan mohon untuk masuk terlebih dahulu atau yang sudah berada di ruangan untuk mengisi barisan yang dibutuhkan untuk lagi. Saya mohon kepada para jamaah pengajian yang telah hadir kami mohon untuk mengisi bagian dalam ruang pertemuan dan pengajian atau yang sudah hadir di dalam mohon untuk mengisi barisan yang paling depan itu. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami hormati dan guru kita Bapak Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, Bapak Kiai Haji Syamlubi, Bapak Kiai Haji Hasanuddin, Ketua Forum Ulama Habaib Jakarta Selatan, Bapak Kiai Haji Hasan, Sekretaris Umum Forum Ulama Habaib Jakarta Selatan, Bapak Kiai Haji Madani, dan yang kita hormati bersama Bapak Kepala Kecamatan Cilandak, Bapak Kapolsek Cilandak, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, serta para asatidz, para tokoh masyarakat lainnya yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kehadiran para guru-guru kita, para tokoh-tokoh kita yang bersabar Allah turunkan banyak kebaikan dan keberkahan pada kesempatan hari ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, setelah kita ikuti pembacaan
zikir tahlil, dilanjutkan dengan pembacaan riwayat Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya mari sama-sama kita ikuti tahlil pengajian yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Bapak Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Falyatafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-imam al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Faslun wa 'alaika ya akhi bi islahin niyyati wa ikhlasiha wa tafaqquriha wa tafakkuri fiha qabla ad-dukhuli fil 'amal fa innaha asasul 'amal wal a'malu tabi'atun laha husnan wa qurhan wa sihhatan wa fasadan. Wa 'alaika lazimkan olehmu wahai saudaraku dengan meluruskan niat wa ikhlasiha dan memurnikan niat wa tafakkuriha dan mengecek ulang niat wa tafakkuri fiha dan mentafakkuri pada niat qabla dukhuli fil amal sebelum memulai memasuki pada aktivitas pada amaliyah. Fa innaha asasul amal, karena sesungguhnya niat itu adalah pondasinya amal. Wal a'malu tabi'atun laha, sedangkan amaliyah itu mengiringi bagi niat husnan wa qubhan, dari segi bagusnya, wa qubhan dan buruknya, wa sihhatan wa fasadan, sah dan batalnya dan rusaknya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya sahnya amaliyah itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang memperoleh apa yang ia niatkannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz, segenap aparatur pemerintah, Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Haji Munziri beserta jajarannya, dan seluruh Bapak Camat se-Jakarta Selatan, wabil khusus Bapak Camat Cilandak, juga Bapak Kapolsek, dan juga dari Bapak Kapolres dan wakilinya. Hadirin sekalian yang mulia, mudah-mudahan semuanya diberi limpahan barakah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, pada pertemuan ini kita diberi nasihat oleh seorang sufi besar dari Yaman, ulama besar abad 12 Hijriah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Amri Al-Haddad. Kata beliau, wa 'alaika ya akhi bi islahin niyati, mari upayakan dengan penuh kesungguhan hati untuk kita meluruskan niat sebelum beraktivitas. Jadi niat kita ini dalam segala hal, apakah kita di dalam kehidupan bermasyarakat,
ataukah kita di kantor kita, ataukah kita di dalam rumah tangga kita, ataukah kita di dalam ibadah, khususnya ibadah mahdhah kepada Allah, kita disuruh untuk niat yang lurus. Kenapa? Kata beliau, niat ini ibarat bangunan adalah fondasi, tembok, genteng dan seterusnya adalah bangunan ini mengiringi daripada fondasi. Alhamdulillah Bapak Wali Kota kita sudah hadir, kita berdoa bersama, beliau selalu sehat walafiat, diberikan kekuatan untuk membimbing dan mengayomi masyarakat Jakarta Selatan. Saudara-saudara sekalian, niat kata Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad ibarat bangunan namanya fondasi. Niat ibarat sholat namanya imam. Aktivitas kita keseharian, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, semuanya adalah makmum, baik buruknya. Segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang anak manusia, hamba Allah, bergantung kuat pada baik dan buruknya niat. Apa saja? Maka seumpama menikah, Al-Quran bilang, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka susah sebelum menikah, asal ada qasdin shadih, asal ada landasan niat yang baik, yughni. Allah sampaikan dengan bentuk fi'il mudhari' zaman hal wal istiqbal. Sekarang sejak dia menikah sampai mendatang, Allah berikan kecukupan. Ini berangkat asal qasdun shadih. Sampai Imam Ghazali menyampaikan hadis di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatullah. Begitu kita di dalam bekerja dalam instansi manapun, jadikan tempat kerja kita adalah rumah kita, sehingga menjadi tempat kerja kita baiti jannati, tempat kerja kita adalah surgaku. Bagaimana kita nyaman di tempat kerja, bagaimana semangat kita meningkatkan etos kerja kita. Jujur kata Imam Al-Haddad, berangkatnya segalanya daripada niat. Maka niat inilah yang harus kemudian kita rapihkan dalam segalanya. Sampai-sampai Imam Al-Haddad menyatakan wal a'mal tabi'atun laha. Aktivitas yang dilakukan oleh seorang anak manusia mengiringi, mengikuti bagi niatnya. Husnan wa qubhan, baik itu niatnya baik maupun niatnya buruk, semuanya berangkat pada niatnya. Sholat umpamanya, kenapa kita dengan berjamaah mendapatkan nilai 27 derajat? Sebab ada niat makmuman. Kenapa dengan menikah itu orang rizkinya tambah luas, yang Nabi sampaikan iltamisur rizqa bin nikah? Sebab di sana ada niat yang lurus, maka tidak ada jarak bagi siapapun. Kalau sudah niatnya lurus, maka tidak akan merasa jauh kemana saja. Sebagai gambaran saudara, kita jalan-jalan kalau mau jujur yang paling jauh adalah ke majelis ilmu. Itulah jalan-jalan. Baik, Bapak kita. Jalan-jalan, kenapa kita bisa jalan-jalan ke Bali nyampe, ke Puncak nyampe, ke Anyer nyampe? Karena kita punya niat sehingga dekat. Kenapa ke majelis ilmu biar di samping rumahnya tidak nyampe? Karena hatinya jauh, tidak memiliki niat. Maka dengan niat yang luar biasa,
maka sampailah seperti terjadi pengajian ulama Umaro daripada Fuham Selatan yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasanuddin. Ini kita bisa kumpul bersama, ini berangkat daripada memiliki niat yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari daripada Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini kalimat pakai innama. Kalau kata kitab Jauharul Maknun, ini namanya disebut adatul qasr. Di sana dijelaskan wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun wa tawafun wa taqdimun kama taqaddama. Alat untuk membatasi sebuah kalimat itu dengan menggunakan kalimat illa dan bisa dengan innama. Maka kalau sudah disebut innama, maka isbatul hukmi fil malkul wa nahyuhu amma ada. Membatasi, menetapkan hukum pada yang tertera dan menafikan kepada yang tidak tertera. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan innamal a'malu binniyat, maknanya innamal sihhatul a'mali binniyat. Sesungguhnya sahnya segala aktivitas itu dengan niat. Maka terukur segala sesuatu. Apakah kita ini memiliki kelurusan niat ataukah tidak dalam beraktivitas, maka nanti akan terdukung oleh amaliyah yang akan dilakukan. Sebab niat adalah hati. Ibarat pada lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah badannya. Kenapa jiwa dulu? Dari sini nih, niat itu bakal muncul. Karena itu Imam Al-Haddad saudara menyetir hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Menarik, wa innamal likulli imri'in ma 'amila, tidak ada di sini. Sesungguhnya orang akan dinilai dari amaliyahnya, tidak ada. Yang akan dinilai ma nawa. Kenapa kita sebagai muslim dijanjikan oleh Allah di surga khalidina fiha? Apa itu sebabnya? Di surganya dia abadi. Sebab seorang hamba Allah yang muslim, bila kemudian dia niat di hatinya, andai dikasih umur 100 tahun Islam akan dipegang, andai 1000 tahun Islam akan dipegang, andai dia seumur 10.000 tahun tetap Islam, taat sama Allah akan dipegang. Niat mempertahankan keimanan kepada Allah ini, keabadian niatnya dia akan dibalas oleh Allah menjadi keabadian balasan. Ini daripada wa innama likulli imri'in ma nawa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ayat ini saudara, sebagaimana dalam kitab-kitab tafsir semacam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam At-Tabari, begitu juga Al-Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' Ahkamil Quran menuliskan ini riwayat dari seorang sahabat Rasulullah namanya Dhamrah Al-Khuzai. Waktu turun perintah hijrah ke Madinah yang dilakukan terakhir oleh Rasulullah SAW pada tanggal 28 Safar malam Jumat, keluar dari rumah menuju Gua Sur 3 malam 28, 29, 30, tepat 1 Rabiul Awal hari Senin lewat Hazwar. Rasulullah SAW hijrah meninggalkan kota Mekah resmi menuju Madinah, nyampe di Madinah tanggal 8 Rabiul Awal. Di dalam qaul yang tahqiq daripada ahli siyar al-muhaqqiqin, tepat tanggalnya kapan itu Rasulullah hijrah. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ada namanya Dhamrah. Dhamrah ini sudah umur 90 tahun. Sudah dipapah oleh cucunya, tapi kemudian minta hijrah ke Madinah. Kata dia,
Kata cucunya, bagi engkau tidak bisa karena engkau ini sakit. Tapi kata dia, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata kamu sakit, tapi kata saya tidak. Antarin saya, tuntun saya menuju ke Madinah. Padahal umurnya udah 90 tahun, tapi ternyata baru nyampe Tan'im 7,5 kilo dari pusat kota Mekah. Tomurah ngap-ngapan, akhirnya meninggal dunia di Tan'im. Kemudian menjadilah satu keributan di kalangan sahabat, artinya perselisihan pendapat. Apakah Tomurah ini masuk orang yang hijrah ataukah belum hijrah? Sebab meninggalnya masih di Mekah. Begitu, masih di Tan'im, baru juga batas tanah haram. Apakah ini Tomurah ini sudah termasuk muhajirin ataukah dia belum hijrah? Maka turunlah ayat wa may yakhruju min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi tsumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Makanya Rasulullah menyampaikan wa inna likulli imri'in ma nawa. Kalau amila domoro karena masih di Mekah. Tapi Nabi menyampaikan sesungguhnya setiap orang akan dinilai dari apa yang dia punya niat. Makanya andai kita sakit, lalu kemudian kita tidak sholat berjamaah, masih kita dicatat nilai 27 gara-gara kita punya niat. Makanya seperti para pegawai, walaupun kita libur karena sakit, maka tetap masih mendapat gaji. Kenapa? Karena pemerintah mencatat dari niatnya. Sudah belum nih? Ambilnya berapa? Jangan. Ini wa innama likulli imri'in ma nawa. Siapapun akan dinilai daripada dia punya niat. Cuman kalau kita bahas panjang, saudara. Kalau ngomongin niat ini ada 7 bahasan. Apa itu definisi niat? Sebab tidak bisa tanpa membedah ini. Kata Imam Al-Akhdari di dalam Sulamul Munawwarah, idraku mufradin tasawwurul ulim wa darbu nisbatin bitasdiqil musim. Kita nggak bisa untuk mentasdik tanpa ditasawurkan terlebih dahulu. Mahiyah niat, apa definisi niat? Lalu apa tujuan ada niat? Kemudian apa syarat niat? Kemudian apa fungsi niat? Kemudian apa syarat niat? Kemudian apa hukum niat? Ada 7 daripada kita berbicara tentang niat ini. Tapi singkatnya, niat adalah imam dan amaliyah adalah makmum. Apa saja yang akan dilakukan seorang muslim berangkat daripada niatnya. Mohon maaf, andailah ada orang dia tidak berpunya, saudara. Kita tidak berpunya. Lalu kemudian ada orang kaya bangun masjid, bangun tempat-tempat kebaikan. Dia punya pasang di hati. Kalau saya kaya, saya mau seperti itu. Kemudian almari pengen bangun masjid bukan 1, 2. Maka orang ini dikasih ganjaran bangun masjid sesuai dengan niatnya. Karena wa innama likulli imri'in ma nawa la ma amila. Maka niat, sehingga ketika sholat kita nggak bisa diri duduk. Ketika nggak bisa duduk, kemudian dia miring, nggak bisa miring, terlentang. Ini ganjarannya bagaimana? Beda atau sama yang diri apa yang duduk? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena niatnya yang duduk ini kalau sehat pengen diri, maka biar kata duduk ganjarannya sama dengan berdiri. Ini namanya disebut niat. Maka seperti bapak-bapak kita hadir semua ini,
pada petang hari ini dalam kajian karena memiliki niat yang kuat. Niat yang kuat tidak ada istilah di macet, tidak ada Cilandak, kagak ada. Karena niat itulah yang kemudian mendorong kita semua kumpul ini. Niat, maka dengan niat itulah yang kemudian dinilai amat sangat luar biasa oleh agama. Sampai dalam berbagai hal niat ini kemudian dinilai. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu berbicara niat akan terbagi agama pada 3 sisi daripada niat. Dalam berbagai unsur, sholat ada niat, wudu ada niat, zakat ada niat, puasa ada niat, haji ada niat, wakaf juga ada niat, apa saja begitu semuanya niat. Sampai berbicara kejahatan, saudara, Rasulullah SAW menyampaikan idal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Bila ada 2 orang muslim saling gontok-gontokan, bunuh-membunuh, maka kata Nabi yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Sahabat bertanya, kalau yang membunuh ini masuk neraka wajar karena dia pelaku tindak kriminal. Namun ini korban, kenapa dia korban masuk neraka? Kan dia korban, tidak salah. Kenapa dia? Kata Nabi, innahu kana harisan ala qatli shahidi. Dia niat pengen bunuh, cuman kedua niatnya ini dinilai oleh agama. Niat. Oleh karena itu pasang niat yang baik sehingga di mana tempat kita bekerja sangat menyenangkan, tidak bakal menjadi pusing ketemu tempat kerja karena kita punya niat pengen mengabdi betul-betul, daripada kita punya hidup supaya benar-benar liyabluwakum ayyukum aksaru amala. Enggak ada Al-Quran bilang aksaru amala. Allah uji Anda siapa yang paling banyak ibadah. Enggak ada. Bukan banyaknya yang dinilai, cakepnya. Aksan bukan aksar. Aksar amalan tidak dinilai. Aksan amalan ini dari mana? Dari niat. Asal kita punya niat, maka insya Allah segala aktivitas akan menjadi mudah. Kata Imamul Haddad, niat adalah fondasi. Bangunan yang kokoh berangkat daripada niat yang kokoh. Bila niatnya rapuh, niatnya tidak rapi, maka segala sesuatu tindakannya pun juga tidak rapi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari dari apa yang diberi nasihat oleh Imamul Haddad, pasang niat-niat kita. Sampai Rasulullah SAW dalam kitab Musnad Al-Qudai, Al-Imam Al-Qudai menyatakan, Rasulullah bersabda, niatul mukmin khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amaliyahnya. Sebab amaliyah terkena riya, niat tidak terkena riya. Maka pasang niat-niat yang baik. Cuman kita harus pahami bersama, niat berbuat baik itu ada namanya bank ganjaran. Di langit itu ada bank ganjaran. Kata kita, saya niat besok mau ikut pengajian ulama Umar. Niat. Maka niatnya itu ditulis ganjaran niat. Cuman tidak diberikan. Nanti dibuktikan dengan amaliyah. Dia datang nggak? Kalau nggak jadi. Itu niat. Kenapa? Kalau kita miskin, kalau saya kaya, saya mau bangun masjid, itu niatnya dikasih oleh Allah, tapi tidak masuk ke rekening ganjarannya, ditabung di rekening ganjarannya. Nanti kalau udah kaya, bener nggak? Kalau nggak bener, ini bohongin Allah doang buat ngeraih. Niat ini begitu. Maka niat ini harus dibuktikan dengan amaliyah. Inilah niat. Baik, segini saja jadi kajian kita. Baik, kata Imamul Haddad, saudara,
Mari kita luruskan niat, maka dengan niat ini kemudahan demi kemudahan akan diberikan kepada seorang muslim. Apa saja? Pasang niat-niat yang baik. Maka kalau dengan niat yang baik kita berbicara dengan pengen dekat dengan Allah, seperti bapak-bapak kita yang menjadi pejabat, maka jadikan jabatan itu media untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam sampai ditinggikan derajatnya oleh Allah karena dia seorang raja yang niat lurus pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Kalau kita lah sebagai pedagang, maka jadilah kita dengan dagangan itu niat untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik bukan manusia aksaruhum qira'atan lil Quran, bukan aksaruhum tahajjudan, bukan aksaruhum qiyaman fil lail, tapi khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa yang punya nilai manfaat banyak untuk orang lain, maka niatkan di dalam pekerjaan kita memberi banyak manfaat kepada orang lain. Ini adalah niat yang sangat mulia dan penting bagi kita bersama. Karena itu pesan Imam Haddad yang kedua, sesudah kita dipesan untuk memiliki keyakinan yang bagus kepada Allah, pasang niat yang baik dalam hidup kita, insyaallah segala aktivitas kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, Imamul Haddad di dalam qasidah ainiyahnya menyatakan walisolihin niyatikun mutaharriyan mustaksilan minha waraqib mahsyan. Hendaklah Anda berupaya dengan penuh kesungguhan meluruskannya, bukan sekadar lurus saja, tapi perbanyaklah niat-niat yang baik. Sebab Nabi-Nya bersabda, wa inna likulli imri'in ma nawa. Bagi tiap-tiap orang akan mendapatkan